Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari kelas A39. Pada kesempatan kali ini ingin sedikit menjelaskan tentang toharoh dan macam-macam najis. Toharoh merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian, baik secara lahir maupun batin. Dalam kehidupan sehari-hari, toharoh tidak hanya bermakna bersih dari kotoran, tetapi juga suci dari najis yang dapat menghalangi sahnya ibadah, khususnya sholat. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis najis dan cara menyucikannya menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Nah, di sini ada beberapa najis. Yang pertama itu najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang terakhir adalah najis mughaladoh. Kita akan bahas dari najis pertama, yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contoh yang paling sering ditemui adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Jadi ini berlaku hanya untuk kencing bayi laki-laki ya, bukan untuk kencing perempuan. Dan itu pun usianya belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa seperti nasi dan semacamnya. Jadi bayi ini hanya minum ASI saja. Terus cara menyucikannya bagaimana? Cara menyucikannya itu cukup mudah, yaitu dengan memercikkan air bagian yang terkena najis hingga merata, tanpa harus mengocok atau mencucinya berkali-kali. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi kemudahan sesuai dengan kondisi umatnya. Kemudian selanjutnya yaitu najis yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh merupakan najis sedang dan paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya darah, nanah, muntah, bangkai, dan semacamnya, serta kotoran manusia ataupun hewan. Contohnya bagaimana? Misalnya ada seseorang terluka dan darahnya itu menetes ke pakaiannya. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu untuk menyucikannya, pakaian tersebut harus dicuci dengan air hingga hilang sifat najisnya, yaitu warna, bau, dan rasanya. Jika ketiga sifat tersebut sudah hilang, maka pakaian tersebut dianggap suci dan boleh digunakan untuk beribadah. Selanjutnya yaitu najis yang terakhir, najis mughaladoh. Najis ini sering disebut dengan najis berat. Kenapa najis berat? Karena najis itu yang berasal dari anjing dan babi serta keturunannya. Apabila ketika ada seseorang yang tidak sengaja tersentuh jilatan anjing pada tangan atau pakaiannya, maka cara menyucikannya itu tidak cukup dengan sekali cuci, melainkan harus dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Proses ini menunjukkan bahwa najis berat memerlukan perlakuan khusus sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga kesucian. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.